Couple. Seperti biasa nih, di sini ada Mira Royadi, Sylvia Mira, dan gue Yani Lawe. Nah, jika di episode-episode sebelumnya kita banyak berbincang dengan mereka yang memiliki pasangan Kaukasia, di episode kali ini kita akan membahas hubungan beda budaya dengan pasangan yang berasal dari Jepang. Dan gue tahu banget nih kalau Sylvia Mira ini sangat tertarik dan semangat banget dengan topik kita kali ini. Betul nggak, Mir? Gue udah ketawa terus nih sejak pertama kali lu ngomong, Yan. Jadi awalnya tuh karena gue penasaran sih. Penasarannya karena gue nonton film nih di Netflix. Judulnya itu Fishball Wife. Cuman ceritanya ini tentang 6 wanita Jepang yang berselingkuh semua, Bo. Jadi alasannya itu macam-macam. Ada yang karena KDRT, ada yang karena beda pendapat gitu ya tentang keinginan punya anak dan nggak punya anak karena alasan nggak siap gitu. Yang simply karena nggak pernah ketemu suaminya karena kerjanya di luar terus. Jadi bikin gue penasaran banget sebenarnya kehidupan personal orang-orang Jepang itu kayak apa sih gitu. Ini aku cuma tahu trailernya aja sih ya yang sangat hot itu si Fishball Wives ini. Jadi ini kalau aku sih kayak penasaran nih Yan, karena kan sebetulnya kalau aku sama sekali nggak tahu ya orang Jepang tuh kayak apa sih gitu, hanya lihat hanya taunya produk-produk merek Jepang gitu ya, sangat ini banget beda sama Yani yang udah pernah ke Jepang gitu. Kalau aku tuh bener-bener sangat nggak tahu, makanya ini seneng banget kalau bisa hari ini ketemu sama teman SD aku. Halo Ani. Ani ini SD SMP Bu. Oh ya SMP. Waduh, teman. Maaf SMP. Maaf diralat ya. Jadi Ani ini sudah di Jepang tinggal udah 23 tahun dan menikah sudah 20 tahun, punya anak 3. Ini jadi orang yang sangat tepat dan paling tepat untuk kita tanya sebetulnya seperti apa ya gitu. Maksudnya seperti apa menikah dengan orang Jepang? Kepo banget nih kalian ya. Bener. Nah ini gue mau nanya nih, mumpung ada si Ani. Katanya orang Jepang itu sangat nggak romantis dan sangat cool gitu. Again, lagi-lagi karena gue liatnya di film kan, karena kayaknya mereka mengekspresikan perasaan mereka. Entah itu karena malu, gengsi, jaim, atau ya memang simply karena budaya mereka gitu ya. Kalau menurut Ani sendiri, karena udah sekitar 23 tahun tinggal di sana, gimana tuh? Ya kalau menurut aku sih emang kenyataannya emang pria Jepang emang disebut cool ya, emang cool. Terus yang namanya pria Jepang tuh apa? Bilangnya pride-nya, harga dirinya tuh tinggi gitu. Jadi makin ya cool-nya karena itu iya, karena gimana? Bukan beda sama sombong ya. Kurang komunikasinya agak sedikit lah, seperlunya kebanyakan kalau pria Jepang. Nggak cerewet berarti ya nih ya? Iya. Nggak kayak kalau Indonesia kan, kalau ngumpul-ngumpul bapak-bapak ngumpul gitu kan ngobrol. Di sini enggak, cowok Jepang itu kebanyakan yang emang diem sih. Makanya ke cewek juga jadinya termasuknya kalau buat kita dingin ya. Tapi kalau buat orang Jepang sendiri ya itu udah biasa sih. Tapi tadi yang diceritain Sylvia Mira tentang film itu, aku semua gitu tuh emang bener gitu. Itu realitanya kayak gitu. Ada yang selingkuhnya tuh berbagai alasan itu tuh. Ada apa aja sih tadi? Alasannya karena suami jarang pulang, emang iya karena kesibukan kerjaannya kan. Terus karena suaminya jarang disentuh gitu kan. Bukan istrinya jarang disentuh juga itu juga banyak karena kedinginan si suami itu, si pria itu kan. Nah, jadi haus perhatian. Bukan perhatian aja, sentuhan pria itu juga haus mereka tuh gitu. Pria butuh kehangatan ya nih, butuh kehangatan. Iya, kayak gitu juga. Makanya sampai sekarang aja aku kadang suka narik lengan suami aku, sini peluk kayak gini gitu, sampai kayak gitu. Harus agresif ya nih ya, harus agresif. Iya, tapi itu buat mereka biasa, bukannya karena nggak sayang gitu. Tapi kalau orang Jepang, ceweknya sendiri merasa pengen digituin, tapi enggak, malah jadi menahan itu kan, jadinya akhirnya banyak cerai gitu kan, banyak yang selingkuh. Iya. Kayak nih gitu. tapi maksudnya berarti suami Ani juga seperti itu ya maksudnya? Seperti itu banget. Seperti itu, oke. Aku juga selama ini suka ngomong gitu kan, gini, bilang I love you bilang kayak gitu juga kan. Kalau dulu akunya yang nyuruh kayak gitu kan, oh iya I love you kayak gitu kan, pakai bahasa Jepang juga. Tapi kan lama-lama
capek juga nyuruh gitu kan. Iya betul. Apaan sih yang kayak gitu, bukan buat diomongin, kayak suami aku ngomongnya gitu sih. Asal di dalam hati juga udah ngerasain, udah aja katanya nggak usah diomongin, kan aku bukan orang bule kok. Kadang suka ngomong gitu juga sih. Awal-awal sempat berkonflik nggak kayak gitu? Maksudnya kan mungkin orang Indonesia lebih hangat gitu ya, sementara tadi suami lebih dingin gitu. Itu awal-awal sempat konflik nggak nih? Konflik sih enggak, cuma dia ya udah ngikutin gitu. Tapi dianya juga enggak nempel, akunya juga capek gitu. Jadi ya udah apa adanya gitu. Enggak nempel-nempel karena kebiasaan juga sih ya kalinya dianya. Benar-benar. Nah, kalau misalnya ada konflik sama suami gitu ya, dengan kondisi dua karakter yang berbeda gitu ya. Kalau Indonesia kan mungkin sedikit lebih hangat gitu ya, mungkin, tapi tergantung orang juga sih. Ani biasanya mensiasatinya gimana nih kalau misalnya ada konflik gitu dalam berumah tangga gitu ya? Kalau aku dari suaminya sih nggak dibawa ke besoknya gitu kalau berantem, kalau apa gitu. Jadi besok tuh udah nggak dibahas, udah selesai gitu, nggak dibawa, nggak dilama-lamain gitu kalau misalkan ininya. Cuma ya makin lama nikah lah, makin lama makin ini kali ya, suami juga makin ngerti harus gimana menghadapi aku. Bukan aku, kalau aku sih lempeng-lempeng aja kayaknya. Kalau suami udah mending diamin, jadi lebih banyak diam sih kalau suami, lebih banyak mendengarin gitu ya. Kalau misalnya kayak gitu ya, suami tuh dingin gitu ya, terus kita bukan agresif ya, ekspresif maksudnya, ingin gitu. Tapi kan aku suka dengar misalnya, nih kalau perempuan di Jepang itu inferior gitu ya. Nah, kalau kayak gitu sebetulnya boleh nggak sih nanya gitu ya, atau minta, Mas gitu, Mas Jepang, aku mau itu aneh nggak sih? Maksudnya apakah perempuan yang seperti itu gitu ya, itu sesuatu yang dari segi budaya dinilai normal, atau jangan-jangan ih kamu jadi perempuan agresif banget sih? Enggak kali, karena suami aku tahu aku orang asing kali gitu ya, bukan orang Jepang gitu. Kalau orang Jepang sendiri nggak tahu, mungkin mereka menahan diri kan kalau orang Jepang sendiri. Kalau aku kan bilangnya, kalau di negara aku tuh ya cowok tuh begini gitu, cowok tuh begini gitu kan. Misalkan kursi disediain, kayak kalau di sini makan di luar aja kan suami duluan di paling ujung. Bukannya ladies first kayak gitu kan. Pintu bukain kayak gitu kan. Dari akunya gitu kan. Tapi kalau orang Jepang sendiri kan itu mereka juga udah tidak berharap kan kalau si ceweknya ya, apalagi di desa kan. Karena udah tahu ya, udah kebiasaan dari juga begitu ya. Iya, apalagi di desa. Kalau di kota kan banyak orang asingnya, jadi mereka banyak ngelihat, banyak tahu gitu. Jadi ingat film Oshin, tahu nggak sih film Oshin tuh dulu film Jepang itu kan, jadi inget gitu ya, cewek-ceweknya kan undu-undu gitu ya, diem gitu. Kalau lihat kita dari zaman dulu juga emang Jepang gitu ya, lebih kuat cowoknya kan, harus nuruti apa kata cowok gitu kan, budayanya. Cewek tuh nggak boleh berjejer sama cowok, jalan kaki juga kan, kalau jalan harus satu langkah di belakang cowok, istilahnya kayak gitu kan. Cuma makin kesini ya makin cewek juga makin berpikir nggak mau di bawah pria kali, jadi sekarang sih udah jarang kelihatan ya kalau pasangan muda. Jadi pasangan muda juga banyak yang suaminya banyak berpartisipasi ngurus anak juga kan kalau sekarang. Kalau dulu kan asal udah kerja udah suami tuh gitu, nggak tahu urusan rumah. Jadi berarti sekarang udah mulai ada perbedaan ya, bahwa perempuan juga sudah setara dengan laki-laki gitu ya? Iya, apalagi perempuan juga sekarang banyak yang bekerja kan. Kalau dulu sih ya jadi kayak gitu. Semua urusan rumah, urusan istri gitu kan, kayak di Indonesia juga sih. Terus itu nih, kembali lagi ini ya, permasalahan kamar nih, kamar. Kalau di kamar itu mereka juga kan privasi ya gitu. Apa mereka sebetulnya mencoba untuk jaim gitu ya, kayak tadi kan Ane bilang, atau memang di kamar juga sedingin itu gitu. Kayak misalnya ada mitos-mitos apa nih yang menarik yang terjadi di ruang privat di Jepang, misalnya di kamar gitu nih, gimana nih? Makanya aku juga kan pernah cerita sama Mira ya, kalau di sini yang nikah tuh kebanyakan makin lama makin pisah ranjangnya. Apa sih, bukan pisah ranjangnya. Ya emang satu-satu gitu ranjangnya tuh. Jadi mereka mengutamakan kalau tidur tuh ya tidur buat istirahat gitu. Tapi makanya dunia malamnya rumah tangga mereka tuh aku juga nggak ngerti kayak gimana gitu ya.
Gimana sih ceritanya? Jadi susah double jelasnya. bed gitu ya. Kalau ke Double hotel bed, gitu single nyarinya twin bed bed. gitu. Nah, Terus terus jadi kalau diedit. melakukan itu di mana gitu ya? Melakukan Ya makanya Maksudnya hubungan kalau aku juga bercinta. ya itu bercinta. dunia malamnya itu. dunia malamnya mereka tuh aku juga nggak ngerti ya, makanya aku juga suka bingung soalnya lihat mertua aja kan kasurnya satu-satu gitu. Itu kalau pas mau gimana gitu pindah kasur apa juga nggak ngerti gitu. Soalnya aku sendiri kan enggak gitu kan. Tapi kalau misalkan ke hotel kan di sini kasurnya lipat itu loh. Tahu nggak yang kayak Doraemon gitu. Ya. Nah, itu di kalau bahasa Sundanya diamparin itu apa? Ya. Ngampar kayak di saung. Ngampar kan? Jadi satu-satu kasurnya tuh gitu. Kayak Osin gitu kan. Jadi kalau tidur tuh tidur. Kayak mertua aku tidur tuh dari tidur sampai bangun posisinya kayak gitu. Jepang banget. Makanya kalau tuh istirahat gitu. Jadi jamnya tidur bukan ini. Amazing banget ya. Padahal kan kayak kalau di Jerman tuh namanya kushel ya. Kayaknya kalau sama suami gitu ya di kasur peluk gitu ya. Iya, gitu-gitu tuh kan aduh enak banget tuh gitu. Iya. Iya, makanya aku nggak sama ada. suami satu kasur kan maksudnya normal kan nih kayak kehidupan pada umumnya kan, kehidupan malam pada umumnya kan. Iya, makanya jadi aku nggak tahu juga, cuma aku ngelihatnya tuh kok semuanya kayak gitu, mertua sendiri juga kayak gitu, kasurnya pisah gitu kan. Terus kalau ke hotel juga kasurnya satu-satu, bahkan kalau di TV kayak artis-artis kalau ngobrol-ngobrol gitu ya kan dilihatin ini rumah aku, ini kamar suami aku kayak gitu. Kamar aja misah gitu. Jadi privacy sendiri masing-masing tuh ada. Jadi suami punya ruangan sendiri, istri ruangan sendiri. Apalagi kalau udah kayak gitu aku juga nggak ngerti ya. Mereka make love-nya kayak gimana? Permisi keketuk atau gimana ke kamar mana nggak ngerti sih ya. Aku langsung kebayang gitu di wajah. Permisi sayang. Boleh masuk? Iya. Ini tapi menerima kalau dianya kayak anak-anak gitu. gimana? Maksudnya kan ini ada dua budaya ya yang campur di dalam rumah gitu ya. Maksudnya pada saat Ani dan suami mendidik anak ini apakah sudah mulai ketularan hangatnya ini ekspresifnya ibunya yang dari Indonesia? Iya, justru enggak sih, aku alhamdulillah anak-anak ngikutnya ke aku gitu. Kayak ya kehangatannya juga ya. Aku udah jadi dari kecilnya mereka gitu ya? kayak misalkan mau tidur aja ngesun dulu ke semua gitu. Jadi sampai sekarang juga walaupun yang cowok udah 18 tahun masih ngesun dulu ke bapaknya. Kalau orang Jepang mana ada kan? Jangan kan ngesun, ngobrol aja enggak, say hi aja enggak ada kan? Lagian di sini rumah tuh buka pintu tuh langsung tangga gitu kan kebanyakan. Hampir semua sama bentuk rumahnya tuh. Jadi makin anak-anaknya tuh kamarnya di atas rata-rata. Jadi mereka tuh nggak ketemu orang tua juga nggak apa-apa. Ada kadang banyak yang bilang udah 5 hari nggak lihat anakku kemana ya gitu. Mereka nggak tahu soalnya pulang tuh langsung ke atas, langsung ke kamar. Kayak gitu jadinya nggak ini ya. Kalau aku anak-anak dibiasain dari kecilnya sampai jam 9 malam sampai jam waktu yang tidur ngumpul terus gitu di ruang keluarga gitu ya. Jadinya masih ini kayak kayak pergi juga ngesun dulu gitu ya. Nah kalau itu doang sih yang ini. Kalau suami yang mau pergi masih ngesun ya sampai sekarang gitu. Sedangkan kalau mertua aku ngelihat kan, kayak gitu kan. Kalau anaknya juga ngelihat ya kan, mereka yang kayak jijik kayak gitu loh. Kalau luar biasa ya. Ini amazing banget loh aku mendengarnya. Ya terus karena aku desa banget ya, jadi mereka mertua juga kan ketutup lingkungannya dengan desa aja gitu, nggak ngeliat kota jadinya. Ya gitulah yang dilihatnya nggak. Nah, cara Ani untuk beradaptasi gimana nih? Ya aku berusaha karena suami aku Jepang, aku pikirannya jadi harus belajar biar nggak bikin malu juga ya. Kalau aku tuh bukan kan karena banyak ini ya. Pantas istri kamu orang asing sih, banyak juga kayak gitu kan. Nah biar nggak dibilang gitu juga, suami juga nggak mau kan. Aku nggak mau dibilang pantesan istrinya orang asing, jadi kayak gitu tuh gitu kan. Soalnya image orang asing tuh jelek kan. Makanya aku nggak berusaha sih, seadanya aja sih menyesuaikan dengan budaya Jepang. Keseharian akunya juga kayak gitu, kayak ke anak-anak yang dua yang di atas bahasa Jepang only kan mereka ngomongnya kan. Tapi lama-lama ya keluarga aku ngeliatin kok kamu malah cenderung ke ngambil budaya Jepang dan
makin Jepang banget gitu. Harusnya kamu bisa Jadi kayak mencampurin. gimana? Sama Indonesia gitu ya. Makanya sekarang jadi ya ke anak yang ketiga pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Ini juga sih. Campur. Iya. Nih aku penasaran balik lagi ke masalah pria gitu ya. Tadi kan dibilang memang karakternya dingin. Itu memang umumnya seperti itu. Tapi nggak semua kayak gitu kan nih. Jadi maksudnya ini kita masih bisa berharap kan untuk wanita mungkin yang ingin mendapatkan pria Jepang yang hangat itu masih bisa atau nggak mungkin? Atau gimana? Aku sambil ngebayangin di sekeliling aku ada nggak ya gitu. Soalnya sekeliling aku juga perasaan dari aku datang ke Jepang banyaknya teman-teman aku atau di atas aku juga banyaknya yang selingkuh terus tertarik dengan orang Asia karena kehangatannya itu cowok-cowok Indonesia, cowok-cowok Filipina kayak gitu kan. Terus teman-temannya aku yang sekarang seumur orang Jepang dengan suaminya yang Jepang juga kemarin juga baru ngumpul-ngumpul gitu kan, ibu-ibu 7 orang. Semuanya ngomongin suaminya karena saking dinginnya itu aku aja nggak berani say hello kata aku gitu kan. Dan semuanya sama, emang nggak pernah ngomong di rumah juga gitu ya. Udah nggak ngomong ya dingin gitu. Makanya aku sambil ngebayangin ada nggak ya temen aku yang hangat. Soalnya yang temen kenal aku juga nggak rata-rata gitu ya, hampir sama semua. Hampir sama semua. Sylvia Mira gimana? Lu kan punya teman orang Jepang tuh. Apakah dingin kayak gitu juga kayak batu es? Enggak sih, cuman dia memang lumayan internasional gitu loh. Maksudnya dia kan. Nah gitu, itu bedanya. Mungkin karena beda tempat tinggal juga sih Yani. Karena kan kalau Ani kan lebih ke arah suburban gitu kali ya. Kalau di Tokyo iya kalau di Tokyo beda sih. Enggak ya sekaku itu gitu, enggak. Memang ada sih lebih ada, tapi itu enggak kaku gitu kalau ke Tokyo ya. Cuman ya kalau Tokyo, kalau kota sih lingkungannya juga banyak orang asing, jadi mereka juga menyesuaikan ke orang asing jadinya kan. Ya berarti jadi sebenarnya kalau misalkan yang mendengarkan ada yang tertarik dengan pria Jepang dan ingin mendapatkan pria Jepang yang hangat, masih ada kemungkinan ya, masih ada gitu ya. Kalau mau nyarinya di kota. Nyarinya di kota. Jangan kayak aku di desa. Oke. Kalau di kota biasanya lebih multikultural karena kan banyak pendatang. Kebiasaan kan. Jadi sudah terpapar dengan budaya-budaya yang beda. Jadi buat mereka lebih gampang gitu loh, lebih ya karena sudah terpapar jadi lebih gampang. Tokyo kan memang bisnis kan juga banyak ekspat juga kan ya nih. Jadi mungkin itu. Iya. Oke, Ani, ini kalau gue bisa ngambil kesimpulan tadi ya, maksudnya gimana sih caranya biar bisa langgeng kayak Ani gitu ya, 20 tahun pernikahan walaupun karakternya sangat beda, Ani yang hangat dan suami yang dingin. Kalau tadi sih, ini gue ngambil kesimpulan ya nih ya, misalkan tadi yang pertama, coba komunikasikan dulu dengan suami. Tapi kalau udah dicoba komunikasikan berkali-kali, dan ya udah, tips yang kedua, terimalah dia apa adanya, yang itu emang karakternya dingin, ya udah gitu. Dan yang tadi ketiga, Ani ngomong juga berusaha menyesuaikan dengan budaya Jepang, apalagi kan memang Ani juga tinggalnya di Jepang gitu ya. Itu 3 tips yang kayaknya bisa dicoba kalau ingin hubungannya langgeng gitu ya dengan orang Jepang. Ada lagi nggak nih? Ada lagi nggak tips yang mau ditambahkan selain itu? Apalagi ya? Sama kalau aku melihatnya Ani easy going banget sih. Jadi mungkin itu salah satu yang membuat Ani juga langgeng sama suami dan kehidupan di Jepang situ. Karena iya menerima sih ya, apa adanya aja, easy going gitu loh. So itulah tadi obrolan kita dengan Ani. Aku dapat banyak banget dari obrolan kita hari ini gitu ya. Dan bagi kamu yang mungkin punya cerita-cerita yang luar biasa, mengejutkan juga tentang hubungan mixed couples, boleh loh ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Silahkan kirim email ke mixedcouples.id@gmail.com atau DM ke Instagram kita di @mixedcouples.id. Senang banget nih. Terima kasih loh semuanya. Sudah. Ya, thank you Ani sudah sharing kita ya. Thank you banget nih.